Nggak ada terbang sama mimpi kita itu. Ya, nggak terbayang kenyataan sekarang ini. Alhamdulillah Bu, dengan datangnya si Najar membuka jalan aksi jalan ini. Tapi lagi saya Membantu satu orang mungkin tidak mengubah seluruh dunia, tapi itu bisa mengubah dunia untuk satu orang. Untuk itu, jangan takut bermimpi. Bermimpi tidak membutuhkan pengorbanan besar, namun mimpi menuntut kita membuktikan bahwa kita pantas mendapatkannya. Jorong Aek Garingging dan Jorong Aek Nabirong merupakan salah satu jorong atau kampung terpencil yang ada di Pasaman Barat. Sejak puluhan tahun lalu, Jorong Aek Garingging bersama sejumlah kampung lainnya yang masuk dalam nagari persiapan pematang panjang disebut-sebut sebagai perkampungan terisolir, jauh dari sentuhan pembangunan. Bahkan sejak 76 tahun Indonesia merdeka, warga kedua jorong ini mengaku masih belum merasakan pembangunan, utamanya pada bidang infrastruktur. Akses jalan menuju perkampungan kecil ini dahulunya hanya berupa jalan setapak di tengah hutan. Warga harus puas hidup di tengah keterisoliran, tanpa ada akses jalan penghubung di daerah tersebut. Menyisir hutan belantara dengan jarak 5 hingga 10 km menjadi rutinitas sehari-hari warga yang akan keluar masuk kampung. Salah seorang putra daerah Aek Nabirong Pasaman Barat, Najar Lubis, miris melihat pembangunan yang terjadi di kampungnya. Sosok yang terkenal tegas dan pantang menyerah ini tidak ingin generasi penerusnya merasakan pahitnya perjuangan warga untuk sekolah dan menjual hasil bumi mereka. Menyisir lebatnya hutan, Najar melihat adanya peluang untuk bisa keluar dari keterisoliran Aek Nabirong. Bermodalkan tekad dan mewujudkan mimpi orang tua, Najar membuka akses jalan penghubung Aek Nabirong. Tak ada kata lelah maupun penyesalan. Najar percaya usaha dan perjuangan yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Bukan hanya untuk dirinya kelak, tapi untuk anak, cucu, dan generasi penerus. Awalnya saya masih kecil, pada waktu itu masih SD, saya sudah jalan kaki berulang, ya kan, dari seberang sungai ke Tamang Padang namanya. Itu berjarak sekitar lebih 2 km. Artinya dalam 1 minggu itu 12 kali saya lewati jalan ini. Pada waktu itu jalan ini masih jalan setapak, belum ada sama sekali jalan. Ya, yang lewat dulu waktu itu kalau nggak salah masih kuda lewatnya ya. Jadi pada waktu itu walaupun saya kecil terbayang sama saya gimana artinya jalan ini tidak seperti inilah untuk ke depan kan gitu. Terus ya kan saya sekolah tamat dari situ ya kan ke SMP dan seterusnya. Di tahun 2082 ya, 82 saya coba masuk militer. Ya, seizin Allah saya goal untuk militer pendidikan di Air Tawar Padang, terus saya kejuruan ke Bandung, OJT ke Jakarta, dinas lagi ke Padang. Terus saya
terakhir di Kodim Pasaman ya. Mimpi seorang Najar memiliki sebuah jalan kampung bukan hal yang mudah diwujudkan. Hinaan, cacian, dan makian diterimanya ketika mengajak warga untuk bersama-sama membuka jalan. Sebagian warga menganggap hal yang mustahil membangun jalan di tengah hutan belantara. Bermimpi pun mereka tidak pernah, apalagi harus mengangkat cangkul, membuka lahan hutan secara swadaya. Menghadapi masyarakat awam, ya kan, karena mereka tidak mungkin perasaannya kita bisa berbuat dan membangun. Kalaupun berkali-kali kita kasih tahu sama mereka bahwasanya kita untuk membangun jalan ini begini macam itu begini kan, tidak masuk akal sama dia. Jadi untuk mengayomi dari awal memang saya susah, ya susah saya untuk mengayomi masyarakat, ngasih tahu sama masyarakat. Artinya mereka tidak percaya, tidak yakin bahwasanya jalan itu akan terbangun. Apalagi saya prajurit kecil, ya kan. Ya, tidak masuk akal. Dari mana saya dapat uang? Tapi pada waktu itu Bu, saya berani Bu. Artinya kerja saya di samping saya dinas, kerja ke bangunan orang, saya ngangkat batu macam itu begini. Cuma aduh, tidak bisa Bu rasanya. Kalau hinaan sama saya, istilah dari masyarakat sangat banyak. Yang jelek-jelek lah. Ada yang istilah memperlakukan mati, dibunuh macam itu gini, ya kan? Namun saya sabar. Saya sabar menghadapinya. Bapak nggak berhenti di situ? Tidak berhenti. Terus? Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Selama kurang lebih hampir 17 tahun, Najar berjuang membuka jalan-jalan penghubung. Pembangunan jalan tanah dilakukan Najar secara bertahap. Proses demi proses dilaluinya, meski harus bercucuran keringat di antara teriknya matahari dan dinginnya hujan. Bapak 57 tahun ini selalu mencurahkan waktu dan pikirannya membuka akses transportasi jalan untuk mengembangkan pembangunan daerah kelahirannya. Tidak tanggung-tanggung, total jalan yang sudah dibukanya mencapai 60 km. Seperti pembangunan 2 akses jalan pertanian di Jorong Simaningkir. Satu jalur jalan lebih kurang sepanjang 7 km menuju area transmigrasi Aek Nabirong dan satu jalur lagi lebih kurang 15 km yang sekarang dipergunakan untuk jalan warga transmigrasi setempat. Selain itu, sosok yang selalu memuliakan ibunya ini juga membangun satu jalan dari Jorong Aek Nabirong menuju Kampung Pinang, menghubungkan jalan dari Sawah Mudik, yakni sebagai jalan akses pertanian masyarakat di pinggir Sungai Batang Batahan sepanjang lebih kurang 10 km. Rura Patontang itu belum merdeka. Ya. Itu salah satu di Pasaman Barat saya rasa desa yang tertinggal, ya. Yang artinya tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 atau ya roda 6, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu, ya kan, saya pribadi ya sangat prihatin melihat masyarakat Rura Patontang itu. Ya, bagaimana supaya mereka bisa menikmati kemerdekaan kita ini. Saya merasa terpanggil dan merasa bertanggung jawab
harus saya hadir dan tampil untuk Jorong, terutama Arul Patontang. Perjalanan panjang membangun sebuah peradaban kampung dari daerah terisolir menjadi daerah yang menerima perubahan. Sehingga tidak heran jika hingga saat ini pembukaan jalan masih terus berlangsung di beberapa titik. Najar mengaku selama belasan tahun mengabdi membangun jalan, dirinya sudah membuka sepanjang 60 km ruas jalan. Masih ada 20 km lagi panjang jalan warga yang harus dibukanya dan menjadi pekerjaan rumah di hari tuanya. Kenapa saya yakin dan percaya bahwasanya apa yang saya programkan itu akan tercapai? Yang pertama, Bu, saya punya program niat. Yang kedua, kemauan saya. Ya kan? Jadi, ketiga, keikhlasan saya. Saya ikhlas apapun yang terjadi, ya kan, akan saya hadapi. Artinya kerjaan saya pun saya tinggalkan. Memang sangat sedih, sampai saya tugas 17 tahun saya tinggalkan. Ya, untuk mencapai kemiliteran itu kan kita susah. Ya, pendidikan susah. Tapi saya berpikir kalau enggak saya ambil keputusan dengan itu, ya, tidak akan rasanya mampu saya untuk, kalau saya sudah tua nanti, tidak akan mampu saya untuk bangun itu. Orang tua saya memang sangat mendukung saya. Artinya mengarahkan saya bagaimana saya bisa membantu masyarakat. Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya. Ya, kamu tuh membantu orang banyak. Bantulah. Terakhir, ibu saya meninggal. Pas saya di lapangan, Buya, saya angkat beliau, saya pikul beliau, saya gendong beliau. Ya, itu terakhir saya jumpa sama ibu saya. Namun saran dia pada itu, saya berbisik, lanjutkanlah nak perjuanganmu. Itu yang nggak bisa saya lupakan, Bu. Meski berupa jalan tanah, namun jalan selebar 6 meter ini begitu berharga di mata masyarakat. Di saat warga Aek Garingging belum pernah merasakan kenikmatan indahnya transportasi, Najar berhasil mewujudkan hal tersebut. Pembangunan jalan yang dilakukan Bapak Parubaya ini tidak tanggung-tanggung. Bahkan Najar rela menggunakan uang pribadinya untuk membangun dan membuka jalan tanah di daerah tersebut. Baginya, kepuasan bisa membangun jalan yang layak lebih besar nilainya dibandingkan besarnya materi yang dimilikinya. Pembangunan jalan tanah membuka mata warga di nagari persiapan pematang panjang. Sesuatu hal yang dianggap mustahil ternyata bisa diwujudkan meski harus berjalan tertatih-tatih. Setahap demi setahap, jalan tanah berhasil dibuka dan dilalui oleh ribuan masyarakat setiap harinya. Warga mulai merasakan dampak pembangunan jalan di Ranah Batahan dan Koto Balingka Aek Nabirong. Karena jalan tersebut tidak hanya untuk warga transmigrasi Aek Nabirong, karena pembangunan juga mulai berkembang di 9 jorong atau kampung lainnya, seperti Jorong Sigantang, Sibajulu, Taming Tonga, Tanjung, Silayang Julu, Panggabiran, Rura Patontang, dan Aek Garingging, dan warga transmigrasi Aek Nabirong. Pada tahun 2003 akhir, maka saya diajaklah ke Luk Manggis. Mari kita sama-sama membuka jalan ini untuk pembangunan, bilangnya. Dengan semangat dia tinggi kayak gitu, cuman ya bagaimanalah. Cuman kita aja, semampu kita bilangnya. Majulah kami. Saya turut serta kerja mulai membangun ini, membuka ini. Bapak saksi sejarah. Saksi sejarah.
saya nyarat tali itu belum lagi meteran, baru tali diukur dengan meteran, itu udah ditarik 50 tuh bikin patok. Saya sendiri sampai siap. Sebelum itu Bu, masyarakat kami di sini pergi ke pasar pada siang jam 4 pada siang, jalan kaki ke Silaping, baru Silaping pasar. Dari sini dibawa bahan, waktu itu di sini salak banyak tuh, itu bos ada contohnya itu kan, banyak di salak dia digendong. Ibu-ibu itu bawa cabai segala macam lah, hasil-hasil digendong bawa pasar. Dari pasar nanti jinjing minyak, jujung beras, gitulah semuanya tuh. Tapi dengan adanya pembangunan terobosan sekarang ini, alhamdulillah dengan kenyataan begini, alhamdulillah kami sudah merdeka. Itu baru kami rasakan merdeka, Pak. Dengan berkat yaitu pertolongan Pak Najar. Dalam 10 tahun terakhir ini, anak-anak sekolah di 9 Jorong sudah bisa menikmati lancarnya jalan menuju sekolah dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Sementara bagi para petani, keberadaan jalan sangat besar artinya bagi kehidupan mereka. Saat ini, para petani bisa bernafas lega karena setiap hari mereka bisa membawa hasil bumi ke pusat kota dengan lancar dan aman. Tidak ada lagi kekhawatiran hasil pertanian perkebunan mereka rusak karena terlalu lama disimpan atau tidak bisa dibawa ke kota untuk dijual. Ekonomi warga pun mulai tumbuh dengan pesat. Memang terbantu sekali. Dulunya kami dari ngangkut jagung dari sini sampai ke jembatan sana itu ongkosnya 10.000 per goni. Kalau sekarang mudah-mudahan kalau nggak ada halangan besok datang itu mobil di sini, muat di sini. Langsung kalau istilah di sini digaleser di sinilah. Jadi ongkos langsir itu nggak ada lagi. Ini mudah-mudahan sekitar 200 goni dapat, kalau kali 10.000 kan udah 2 juta itu. Nah itulah yang saya rasakan sekarang lah. Udah ada jalan ini. Masyarakat di Kanagarian Persiapan Pematang Panjang sebagian besar beraktivitas sebagai petani kelapa sawit. Sawit-sawit masyarakat tumbuh dengan subur di lahan-lahan gembur. Bahkan kualitas sawit yang diproduksi masyarakat tidak kalah bersaing dengan sawit-sawit lainnya. Semuanya tidak terlepas dari sosok Najar, salah seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di Kanagarian Pematang Panjang. Selain dikenal bertangan dingin dalam membuka jalan, Najar juga mendedikasikan pengetahuannya tentang berkebun sawit kepada warga sekitar. Najar berbagi ilmu dalam bercocok tanam sawit yang baik, sehingga bisa menghasilkan kualitas sawit yang mampu bersaing di pasaran. Selain itu, Najar juga mengembangkan puluhan ribu bibit sawit di halaman rumahnya. Puluhan ribu bibit sawit ini diperuntukkan kepada ratusan petani sawit di kampung tersebut yang menggantungkan mata pencaharian mereka dari hasil sawit. Selain memiliki kebun sawit, Najar juga mempunyai kebun jagung yang cukup luas. Sosok Najar seakan tidak pernah bisa lepas dari kebangkitan Nagari Persiapan Pematang Panjang, Kabupaten Pasaman Barat. Setelah sukses membuka jalan-jalan tanah, Najar kemudian berusaha mewujudkan keinginan membangun nagari yang bisa mensejahterakan semua warganya.
Jika di sisi sarana dan prasarana infrastruktur sudah bisa diandalkan, kini Najar juga fokus untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata Peridon menjadi salah satu bukti keseriusan Najar dalam membangun nagarinya. Objek wisata yang terdiri atas kolam renang dan kolam ikan ini mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat lokal, masyarakat luar daerah pun tertarik datang berkunjung, menghabiskan waktu bersama keluarga. Lokasi yang nyaman, asri, sejuk dan bersih membuat para pengunjung betah menghabiskan waktu di objek wisata Peridon. Di lahan dengan total mencapai 150 hektar ini, juga dibangun area dayung sampan sepanjang 1 km dengan lebar 100 meter. Arena dayung sampan ini merupakan satu-satunya arena dayung di Sumatera Barat yang telah mengikuti aturan standar internasional. Ditargetkan, arena dayung sampan ini menjadi lokasi permanen dan satu-satunya wahana olahraga dayung di Sumatera Barat. Pengerjaan arena dayung sampan ini masih dikebut dan diharapkan akhir tahun 2022 sudah bisa digunakan. Saya melihat selama ini masyarakat kita setempat, ya kan, selalu kalau pas Lebaran lah atau tahun baru, ya kan, membawa anaknya sampai ke Parangpanjang, ke luar kota, macam lah ya, yang jauh-jauh. Jadi sementara ekonomi kita di sini sangat, ya, prihatin kita melihatnya ya. Artinya banyak yang kita lihat masyarakat itu yang tidak mampu tapi dipaksakan. Dia paksakan untuk berangkat untuk bawa anaknya ke wisata, kan gitu ya, wisata yang lain. Jadi oleh karena itu, saya jujur memang saya ingin rasanya berbuat membangun wisata supaya terbantulah masyarakat di sini dengan wisatanya gitu. Saya belum ada punya hak rasanya untuk memungut artinya bayaran dari masyarakat juga yang lain-lain karena saya belum punya izin, ya kan. Jadi sekarang sedang kita urus izin pariwisata, artinya pariwisata Peridon ya. Jadi kalau yang 2 tahun ke belakang memang belum ada kita pungut baik parkir juga masalah jualan dan lain-lain, ya kan, tidak ada sama sekali. Bahkan kita bangun kolam renang itu sudah saya kasih tahu sama Pemdanya atau masyarakat atau guru-guru yang ada di daerah kita ini, ya kan, itu kalau belajar berenang, ya kan, itu kita free-kan sampai kapanpun. Artinya kita tidak memungut biaya. Pepatah mengatakan, di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Ada sosok istri yang selalu setia mendampingi dan mendukung semua mimpi dan kerja keras Najar. Irdawati, sosok perempuan tangguh yang begitu setia dan mengerti, mensupport setiap langkah Najar dalam membangun nagari Aik Nabirong. Kami semua anak-anak saya sangat mendukung sekali, sangat bangga suami kita bisa mengembangkan wisata, bisa membantu masyarakat gitu yang banyak kan, terbantu semua, bangga sekali, sangat mendukung lah kami. Di balik semua kesuksesan yang telah diraih, masih ada seberkas harapan dari seorang Najar. Tidak berharap lebih, Najar hanya ingin apa yang telah dilakukannya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Diharapkan ke depan masyarakat dapat bersama-sama merawat jalan tersebut dengan baik. Jika saat ini jalan yang dibuka masih berupa jalan tanah, mimpi Najar jalan ini bisa secepatnya diaspal sehingga kembali mempermudah akses transportasi masyarakat.
Senyum masyarakat di Kanagarian Pematang Panjang menjadi pendorong semangat Najar untuk terus berjuang demi kemajuan pembangunan desa tempat tinggalnya. Najar menjadi salah satu contoh warga yang mendedikasikan dirinya untuk pembangunan. Tentunya, di luar sana masih banyak Najar-Najar lain yang juga mempunyai sumbangsih dan kontribusi besar dalam membangun masyarakat di daerah mereka.